selamat pagi jemaat GKJ Manuan yang terkasih. Bersyukur karena hanya oleh anugerah Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bangun. Dan tentunya pada pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di Sapa Pagi GKJ Manuan. Dan yang menjadi tema di Sapa Pagi kita kali ini ialah ikut Tuhan, siapa takut. Dan bacaannya sendiri itu terambil di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin atas pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ada sebuah kisah, sebuah keluarga misionaris yang sedang melakukan perjalanan misi penginjilannya di suatu wilayah desa di daerah India. Nah, ketika mereka berada di sana, mereka ternyata berhasil mempertobatkan beberapa orang di wilayah tersebut. Namun nyatanya ketika mereka berada di sana, mereka mendapatkan suatu ancaman yang begitu mengerikan. Karena ancamannya itu berupa ancaman maut. Karena mereka telah berhasil mempertobatkan beberapa orang di sana, si kepala desa dari wilayah tersebut marah melihat akan hal ini. Dan dia mengancam akan membunuh keluarga misionaris ini. Di situ si kepala desa memberikan suatu pilihan kepada keluarga ini, terutama kepada si kepala keluarganya, alias bapaknya atau ayahnya. Di mana si kepala desa ini mengatakan, "Kamu mau tetap hidup, tapi syaratnya kamu harus tinggalin Yesus. Atau kamu mau tetap mengikut Yesus, tapi kamu akan mati, alias dibunuh." Dan ternyata Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pernyataan dari sang kepala keluarga adalah, "Aku tetap mau mengikut Yesus, aku tidak akan mengingkari imanku." Karena dia berkali-kali menyatakan hal ini, bahkan kalau menurut kisahnya, itu si kepala desa itu membunuhnya itu bergantian. Yang pertama mulai dari anak-anaknya dulu, lalu ibunya, yang terakhir adalah nyawa dari si kepala keluarga ini sendiri. Tapi ternyata si kepala keluarga ini tetap, dan satu keluarga ini tetap memutuskan untuk mengikut Yesus, bahkan harus kehilangan nyawa mereka sendiri. Dan tentunya Bapak Ibu yang terkasih, hasil dari pernyataan iman mereka ini memberikan kontribusi di mana akhirnya desa ini, warga desa ini bertobat. Mereka akhirnya memilih untuk mengikut Yesus. Mereka penasaran, siapa sih Yesus yang diikuti oleh si misionaris ini? Kok mereka sampai semati-matian itu, bahkan berani mati demi mengikuti Yesus. Bahkan juga si kepala desa ini pada akhirnya juga bertobat mengikut Yesus akibat dari pernyataan iman yang teguh dari keluarga misionaris ini. Dan ternyata dari pernyataan iman mereka ini lahirlah sebuah lagu yang mungkin sering kita nyanyikan atau pernah kita nyanyikan, yang liriknya berbunyi, "Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu mau mengikut Yesus bahkan di tengah ancaman yang mengerikan sekalipun, bahkan di tengah ancaman nyawa sekalipun? Kira-kira apakah kita memiliki keteguhan hati yang sama di dalam mengikut Tuhan? Nah, tentunya di sini kalau misalnya kita mau mengikut seseorang, kita harus memiliki alasan kan? Pasti ada suatu alasan kenapa kok saya mau mengikut dia. Kenapa kok saya mau mengikuti dia? Misalnya Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita bersosial media, kita tahu bahwa di Instagram ada fitur following. Kita bisa memilih follow, memencet follow kalau misalnya kita memang mau mengikut si artis atau idola yang kita senangi gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa memencet tombol atau fitur follow itu bukan berarti kita sepenuhnya mengikuti si idola itu.
Kadangkala kita hanya seorang penggemar. Kita hanya seorang penggemar. Nah, kira-kira di dalam iman kita sendiri, di dalam kita mengikut Yesus, apakah kita adalah seorang pengikut Yesus ataukah kita hanya seorang penggemar Yesus? Apa sih seorang penggemar itu? Seorang penggemar itu hanya bersorak dari kejauhan, menikmati berkat dan mujizatnya, tetapi tidak mau memikul salib. Sementara seorang pengikut, sebaliknya dia siap membayar harga demi Kristus, seperti keluarga yang setia di India tadi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya kita melihat di dalam Alkitab kita, berkali-kali mengungkapkan tentang keberhargaan Kristus. Kita tentunya pasti mau mengikuti seseorang atau sesuatu karena dia seberharga itu di dalam hidup kita. Sebagai contoh misalnya kisah dari murid-murid ketika mereka dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia. Kita tahu bahwa yang menjadi respon dari murid-muridnya adalah mereka langsung bergegas meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Nah, pada konteks masa itu, untuk mengikuti kemana saja Yesus pergi, bahkan kalau masih terikat dengan pekerjaan tertentu, itu sangatlah sulit. Namun ternyata mereka rela meninggalkan segala sesuatu, bahkan pekerjaan mereka sendiri, demi mengikut Yesus. Artinya murid-murid tahu bahwa memang mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar, karena Yesus memang seberharga itu di dalam hidup mereka. Bahkan kalau misalnya kita tahu bahwa Kristus itu lebih berharga dari nyawa kita sendiri. Tidak seperti juru kampanye. Mungkin kita pernah mendengar gitu ya, waktu kampanye pemilu atau apapun itu, banyak sekali janji-janji manis yang ditebarkan dan ternyata tidak ditepati gitu ya. Nah, Yesus itu memilih jujur di awal. Dari awal Yesus memilih untuk jujur bahwa ada tantangan berat dan harga yang harus dibayar jika ingin mengikuti Dia. Bahwa setiap pengikut Kristus harus rela menyangkal diri, memikul salib, dan terus-menerus mengikuti Yesus. Nah, memikul salib di sini jelas bukan sekedar menderita, tetapi menderita sampai mati. Jadi memikul salib di sini artinya adalah bukan cuma sekedar menderita, tetapi menderita sampai mati sekalipun. Entah berapa ribu orang Kristen di abad pertama Masehi yang sudah kehilangan nyawa demi pengiringan mereka kepada Kristus, karena memang Kristus seberharga itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mengikuti Yesus, kita tahu bahwa banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Mungkin ancaman yang kita alami tidak seberat seperti keluarga di India tadi, tapi kita tahu bahwa mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Ada banyak hal mungkin yang harus kita tinggalkan demi mengikut Yesus. Misalnya, di dalam kita bekerja, ada ketidakjujuran, kita harus mempertahankan integritas kita di dalam Kristus. Bahkan mungkin kalau misalnya itu mengancam kita kehilangan pekerjaan karena kejujuran kita, karena kita tetap setia mengikut Kristus. Atau banyak hal yang kita alami, ancaman-ancaman, misalnya kita tidak diterima oleh lingkungan di sekitar kita, mungkin kita ditolak, mungkin kita dihina-hina. Ada banyak hal tantangan yang kita alami di dalam kita mengikut Yesus. Kita tahu bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah sekali, tidak mudah. Tapi kira-kira apa sih yang membuat kita itu kuat? Apa yang membuat kita itu kuat untuk bisa mengikut Kristus? Tentunya adalah anugerahnya. Kalau sampai hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mendapati bahwa diri kita masih menjadi seorang pengikut Kristus, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi semata-mata karena anugerahnya. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita adalah kita tetap percaya bahwa di dalam anugerahnya, Allah yang sama, yang bekerja di dalam diri Allah Roh Kudus, yang bekerja di dalam diri keluarga di India tadi, di dalam diri murid-murid Yesus, para martir, adalah Allah Roh Kudus yang sama yang juga akan bekerja di dalam diri kita, memampukan kita untuk tetap setia mengikut Dia.
Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi refleksi diri kita sendiri adalah, apakah kita adalah sungguh-sungguh pengikut Kristus atau ternyata kita hanyalah seorang penggemar Kristus? Kita mungkin tidak sadar ya bahwa banyak orang Kristen di luar sana yang cuma mau berkatnya Yesus aja, yang cuma mau mujizatnya Yesus aja, tetapi gak mau pribadi Yesusnya. Jadi ketika ada suatu kesusahan, ada suatu hal yang tidak mengenakan, Yesusnya disingkirkan, Yesusnya gak dipakai. Yang dicari adalah hal dunia terus menerus. Mau ikut Yesus cuma mau berkatnya, cuma mau keselamatannya, cuma mau mujizatnya, tapi gak mau pribadi Yesusnya itu menjadi Tuhan atas hidupnya. Ada banyak orang di luar sana yang memiliki pemikiran seperti itu, dan ternyata orang-orang seperti itu adalah hanya seorang penggemar, bukan pengikut. Kalau pengikut artinya di dalam keadaan apapun, Yesus cukup bagi saya. Pribadi Yesus adalah yang aku ikuti, bukan berkatnya, bukan mujizatnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan berkat Kristus. Itu pasti akan Tuhan berikan. Tuhan itu sudah pasti akan memberikan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kita mau pribadi Yesusnya tidak? Tantangan yang kita hadapi ke depannya, kita tetap mau gak mengikuti Yesus? Kita tahu bahwa kekristenan itu berbicara tentang relasi. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh telah membangun relasi dengan Kristus? Atau kita cuma sekedar orang Kristen yang ya pokoknya aku ke gereja, pokoknya aku terlihat di gereja gitu ya, KTP ku yang penting Kristen? Atau kita sungguh-sungguh mendapati diri kita adalah seorang pengikut Kristus? Kita tahu mengikuti Yesus itu tidak mudah. Ada banyak tantangan. Hal ini pun juga berlaku bagi saya, Bapak Ibu. Tantangan mengikut Yesus itu tidak mudah. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang juga akan menyertai dan memampukan kita di dalam anugerahnya. Jadi kita tidak sendirian. Anugerah Tuhan itu gak berjalan sendirian. Ada tangan yang menopang kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kita mau gak menyerahkan diri kita di dalam topangan anugerah Tuhan? Saya tahu ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara. Mungkin di antara kita ada yang merasa sulit untuk mengikut Tuhan, sulit untuk mempercayai Tuhan di masa-masa yang sulit. Tetapi percayalah, kalau misalnya kita mau mengikut Yesus di dalam keadaan apapun, ada harga yang harus kita bayar. Memikul salib, menyangkal diri. Tuhan pasti akan memampukan kita. Bahkan ada mahkota yang menunggu kita kalau memang misalnya kita sungguh-sungguh setia kepada Kristus. Di dalam anugerahnya, Tuhan pasti akan memampukan saudara-saudara, memampukan saya, memampukan kita semua. Tetap semangat, tetap setia mengikut Yesus. Keputusan kita, kuta ingkar. Marilah itu yang menjadi semangat kita bersama. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu ya Allah, kami begitu bersyukur bahwa kami mendapati diri kami menjadi seorang Kristen karena Tuhanlah yang memilih kami. Dan tentunya Tuhan di dalam menjalani hidup sebagai pengikut Kristus tidaklah mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami saat ini mau berserah diri di dalam anugerah Tuhan yang sanggup untuk menguatkan kami, yang sanggup untuk menopang kami. Kiranya mata kami boleh terus tertuju pada Kristus, bukan kepada dunia, apa yang dunia tawarkan. Sehingga ketika ada banyak sekali tawaran, ancaman yang kami hadapi, yang kami ikuti hanyalah Engkau. Sampai kapanpun kami mau setia kepada Kristus. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami di hari ini. Kiranya di kegiatan kami hari ini pun juga boleh mencerminkan diri kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian sapa pagi kita kali ini.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.